Cara hukum adalah memberikan hukuman, ini kan pembukuan termasuk hukuman juga kan. Jadi itu seharusnya beliau ini diproses menggunakan undang-undang advokat, di mana sebelum ada proses pemberian hukuman ada yang namanya sidang kode etik dari Dewan Kehormatan. Bulan 2011 tambah 13 tambah 14 jadi 20. Bang. Oke. Ya. Pada hari ini, hari Selasa, tanggal 11 bulan 11 tahun 2025, kami dan Bang Firdaus Oyobo ya, kita gantian ya? Apa? Abang dulu. Enggak sebulan, sip. Jadi Bang Firdaus ini untuk kali ini sebagai klien. Saya kali ini sebagai kuasa hukum. Tapi tidak menutup kemungkinan di masa-masa yang akan datang berbalik. Gantian. Namanya hidup kadang di atas, kadang di bawah. Di atas, di bawah. Pada hari ini. Saya senengan di atas. Di atas. Ya, kita juga di atas, tapi roda berputar. Berputar, betul. Di atas, putar lagi ke atas lagi. Iya, putar lagi ke atas lagi. Jadi nggak pernah di bawah. Oke ya, jadi pada hari ini kita akan menyampaikan satu keadaan di mana tadi beberapa jam yang lalu kami sebagai tim kuasa hukum dari Firdaus Oyobo mengajukan Oyobo. Oyobo. Iya, Oyobo. Ini ada salah nih namanya ya kan, Bang Firdaus Oyobo. Kita mengajukan permohonan pengujian material, uji material ke Mahkamah Konstitusi. Apa isinya? Yaitu kita permohonan pengujian material untuk Undang-Undang Advokat tahun 2003. Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 kita ajukan ke MK. Sudah kita daftarkan di kepaniteraan Mahkamah Konstitusi dan sudah diterima dengan segala kelengkapannya. Jadi ini terkait apa? Terkait statusnya Bapak ya? Iya. Bapak Firdaus. Oh ya. Lebih sopan ada. Adek ya. Statusnya Bang Firdaus Oyobo ini yang memang berita acara sumpahnya dibutuhkan oleh Pengadilan Tinggi Banten ya. Iya. Ya, jadi begini, memang beliau ini kan adalah pengacara juga, statusnya advokat. Kemudian yang berlaku sebenarnya adalah Undang-Undang Advokat, yaitu Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003. Tapi seharusnya ketika ada pembekuan atau ada keputusan yang secara hukum adalah memberikan hukuman, ini kan pembekuan termasuk hukuman juga kan. Jadi itu seharusnya beliau ini diproses menggunakan undang-undang advokat, di mana sebelum ada proses pemberian hukuman ada yang namanya sidang kode etik dari Dewan Kehormatan Lembaga Advokat yang dimana beliau bernaung. Tapi ini tidak ada sidang kode etik ini sampai beliau kemudian mengundurkan diri dari lembaga tersebut. Jadi ini ada suatu kecacatan hukum formil di mana tidak dilaksanakannya sidang kode etik buat advokat. Jadi sebenarnya advokat yang melakukan kesalahan yang dalam kaitannya melaksanakan tugas itu kemudian ada sidang kode etiknya, misalnya di pengadilan marah-marah yang berlebihan atau kemudian ada posisi contempt of court misalnya menghina jaksa, menghina hakim, itu memang harusnya di sidang kode etik. Tapi beliau ini langsung diputus, dihukum sanksi pembekuan berita acara sumpahnya yang kemudian berakibat beliau secara faktual tidak bisa menjalankan profesi advokat khususnya di persidangan begitu. Tapi ini juga hasilnya kemudian tentatif, belum tentu juga beliau nggak bisa bersidang karena yang kita sebut tadi adalah kecacatan aspek
formil dari proses pemberian putusan tadi. Yang memberikan adalah Ketua Pengadilan Tinggi Banten ya. Dan inilah atas intervensi Ketua Mahkamah Agung Profesor Sunarto. itu kita nggak tahu dapat dari mana itu cerita, tapi Bang Firdaus bilangnya begitu Atas ya. intervensi Profesor Sunarto. Jadi terhadap hal tersebut akhirnya kita melakukan uji material terhadap Undang-Undang Advokat Nomor 18 Tahun 2003, di mana seharusnya Undang-Undang Advokat ini memang secara saklik itu menempatkan posisi advokat dalam posisi yang terkunci oleh Undang-Undang Advokat. Tapi kemudian ada penyimpangan yang sekarang terjadi, di mana ini dilakukan tidak prosedural. Jadi kita ujilah Undang-Undang Advokat itu, yaitu uji material pasal 7 ayat 3 dan pasal 8 ayat 2 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat, terhadap pasal 1 juga ayat 3, pasal 27 ayat 2 dan pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jadi kalau uji material itu kita uji undang-undang ini dengan Undang-Undang Dasar 45. Itu uji material kan. Pasal-pasal ini apakah kemudian dianggap menghasilkan bertentangan dengan Undang-Undang 45 apa tidak? Itu uji material terhadap undang-undang ya. Nah, selain itu kita menguji apakah keterkaitan pasal-pasal ini, penyimpangan terhadap pasal-pasal ini kemudian berdampak bertentangan juga dengan Undang-Undang Dasar 45 apa tidak. Nah, dari kaitan dengan kecacatan dalam proses pengambilan keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Banten terhadap pembekuan status Bang Firdaus ini sebagai advokat melalui pembukaan berita acara kumbanya, ini kita dapati adalah kecacatan atau penyimpangan terhadap Undang-Undang Advokat yang ini harus kita bereskan atau kita rapikan. Jadi pada hari ini tadi beberapa hari yang lalu sudah didaftarkan uji materi tadi dan sudah diterima oleh pihak Mahkamah Konstitusi, Kepalitaran Mahkamah Konstitusi, dan ini akan berlanjut sampai pada titik proses dimulainya sidang uji material di Mahkamah Konstitusi, di mana dengan pemohonnya adalah Firdaus Oyobo didampingi kuasa hukumnya, saya sendiri dan tim Yuli Paimara dan rekan. Jadi nanti kalau teman-teman media mau bertanya, itu yang akan kita bahas pada saat press conference pada sore hari ini gitu. Untuk lebih perdalam materi, silakan Bang Firdaus Oyobo menceritakan duduk soal dari apa yang sebenarnya terjadi terdahulu sampai saat ini. Silakan Bang Firdaus. Iya. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada rekan-rekan media yang jumlahnya berapa ratus ribu orang. Alhamdulillah sudah memenuhi hotel ini ya. Terima kasih banyak. Jadi sebenarnya cerita ini berawal dari saya naik meja. Sebenarnya saya itu pulang syuting malamnya, syuting film laga gitu. Dan ada adegan naik meja. Tahu-tahu karena syutingnya nggak jadi di-take malamnya, jadi paginya actionnya di nggak, itu bercanda. Jadi gini, hal yang tidak disengaja itu menurut analogi hukum itu tidak bisa ditafsirkan sebagai pelanggaran hukum karena itu di luar kesadaran. Jadi di dalam pasal 44 KUHP itu dinyatakan bahwa orang yang tidak sadar tidak bisa dipidana ataupun dituntut secara hukum apapun. Jadi akhirnya proses itu bergulir dan saya langsung dibekukan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Bayangkan, tempo 2 hari saya langsung dikeluarkan pembekuan. Pemecatannya dilakukan tanggal 9, saya kronologis serurut ya. Jadi tanggal 6 saya naik meja, nggak sengaja karena adanya jaksa yang mengepung klien saya, Rasman Adrian Sution. Saya spontan naik meja ingin menyelamatkan klien saya. Lalu tanggal 6 itu viral, Hotman tanggal 7-nya keluar meminta saya dan Rasman dibekukan. Lalu tanggal 9-nya Kongres Advokat Indonesia hari Minggu memecat saya, mengumumkan pemecatan, dan hasil pengumuman itu dijadikan referensi oleh Mahkamah Agung untuk mengeluarkan surat penetapan pembekuan saya tanggal 11 gitu. Lalu tanggal 11 saya dibekukan, tanggal 12 atau tanggal 13-nya saya diangkat oleh Dirjen AHU sebagai Ketua Umum Advokat. Bisa dibayangkan, saya dibekukan sebagai advokat, dipecat oleh Kongres Advokat Indonesia. Tanggal 13 saya diangkat oleh Dirjen AHU sebagai Ketua Umum Advokat Perkumpulan Badan Advokat Saudara